Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhanlah penopang dan penolong kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Tanpa Dia kita tidak mampu melakukan apa-apa. Mari bersama-sama hari ini agar kita mampu melakukan banyak hal, kita menyerahkan pada kehendak Tuhan. Mari kita mulai dengan memujikan Kidung Jemaat 396. Kidung Jemaat 396 bait pertama dan yang kedua, Yesus segala-galanya. Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopangnya teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselah, hasil tanah manan kemas, semuanya karunia sobatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah segala-galanya, maka dengan itu juga mampukan kami untuk juga mengandalkan-Mu dalam segala-gala hal. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama dari 2 Tawarik 17, 2 Tawarik 17 ayat 1-10. 2 Tawarik 17 ayat 1-10, 2 Tawarik 17 1-10, dengarkanlah sabda Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahan, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebadja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka melilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yehosafat. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
adalah sebuah peribahasa yang menggambarkan bahwa seorang anak tidak akan berbeda jauh dari orang tuanya. Namun pengecualian bisa terjadi. Ada orang yang sangat berhasil justru ketika ia menjadi buah yang jatuh amat jauh dari pohonnya. Artinya, hidupnya berbeda dari kehidupan orang tuanya. Raja Yosafat menjadi Raja Yehuda menggantikan Asa, ayahnya yang wafat akibat sakit parah yang mendera kakinya. Yosafat hidup di perkenan Tuhan karena tidak mempersekutukan Tuhan dengan ilah manapun di Israel. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan. Sementara ayahnya, Raja Asa, bersekutu dengan Aram yang dibenci Tuhan. Yosafat juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. Dia mengutus beberapa pembesar, orang Lewi, dan para imam untuk mengajar rakyatnya agar hidup takut akan Tuhan. Yosafat melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. Sebagai pemimpin bangsa, ia mengelola negaranya dengan begitu baik. Ia membangun sistem pertahanan dan mengorganisir tentaranya demi keamanan negara dan rakyat. Ia juga tahu batas-batas kewenangannya. Karena itu ia mendelegasikan tugas mengajarkan hukum Tuhan kepada orang yang tepat untuk itu. Dan Tuhan memberkati upaya Yosafat dengan menaruh rasa takut pada Yehuda di dalam hati negara tetangga dan musuhnya. Bahkan orang Filistin dan orang Arab pun menyerahkan upeti kepada dia. Rentetan kisah raja-raja Yehuda cukup menyesalkan karena kejatuhan yang terjadi berulang-ulang. Walaupun beberapa di antara memulai hidup dan pemerintahan mereka dengan baik, namun kisah Yosafat bagai memberi angin segar. Dari Yosafat kita melihat bahwa orang yang hidup bagi Tuhan serta mengutamakan Tuhan dalam seluruh karyanya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Namun kesetiaan kita kepada Tuhan hendaknya bukan semata-mata demi berkat, bahkan sungguh mengasihi Dia, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pertolongan-Mu hari ini. Kami sebentar akan menjalani hari ini dan semoga kami bisa seperti Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Tak peduli kami berproses dari keluarga dan latar belakang apa. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.